Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mahasiswa Universitas Indonesia jurusan Siaut akan menanyakan tentang perlindungan anak di TK Al-Manhar. Ini saya ada tugas dari mata kuliah advokasi perlindungan anak. Jadi apakah sekolah ini sudah memiliki program perlindungan anak? Sudah punya, karena itu kan biasanya kita membuatkan SOP-nya di awal tahun ajaran baru. Terus apa saja sih bentuk program tersebut? Bentuk program perlindungan anak itu ya salah satunya kita agar tidak terjadi bullying sama anak, terus kekerasan terhadap antara guru dengan murid dan maupun antara anak dengan anak. Ya. Terus biasanya itu siapa Bu yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program ini? Untuk yang bertanggung jawab sih semua dewan guru, ya, semua karyawan yang ada di TK Al-Manhar, dan kita juga tidak selalu untuk mensosialisasikan ke seluruh warga sekolah yang terkait dengan peraturan tersebut. Terus apakah sudah ada SOP-nya Bu, standar operasional prosedur terkait perlindungan anak ini? Iya, ada. Sebelum pembukaan dimulainya tahun ajaran baru, KBM-nya di bulan Juli, sekitar 1 bulan sebelum masuk di awal tahun ajaran itu sudah dibentuk SOP-nya, dan hasil dari SOP itu adalah rancangan yang dibuat bersama dengan Dewan Guru, dan juga kita melibatkan pengurus dari yayasan, dan akan dimatangi lagi setelah nanti saat kepemilihan komunitas sekolah. Jadi selama ini apakah pembelajaran itu di TK ini sudah aman, nyaman bagi anak didiknya? Selama ini sih aman untuk setiap pribadi masing-masing murid. Nah, kalaupun sering terjadi, bukan sering sih, pernah terjadi itu juga di saat sampai berjalannya kita sosialisasi dengan program perlindungan anak, ya, karena memang di awal itu kan memang sifat anak-anak belum saling kenal, masih egois, dan belum mendapatkan teman yang nyaman. Jadi selama MPLS itu pun kita suka menemukan 1-3 kasus, dan itu setelah berjalannya pembelajaran insya Allah bisa ditangani. Itu apakah termasuk ada kasus bullying gitu? Sebenarnya kasus bullying itu di antara anak-anak sih saat dia bermain bersama, ya. Contoh kecil aja, di antara mereka kan ada yang saling ledekin temannya, misalkan. Ledekan itu kan salah satu bentuk bullying kalau dari perlindungan anak, tapi dari segi komunikasi kan kadang sekilas mereka mengungkapkan kata-kata itu, jadi kita langsung menindaklanjuti si anak agar tidak melakukan hal tersebut kepada orang lain, dan guru itu semuanya pasti akan mengambil kebijakan yang sama agar semua anak itu aman, tidak terjadi hal-hal seperti itu. Tolong pegang. Bagaimana sih peran guru dalam menjaga keamanan dan kenyamanan anak? Ini pegang. Peran guru itu kan selama dia berada di sekolah, dari tiba pagi hingga di sekolah itu kan semua guru berperan aktif untuk melindungi, menjaga si anak jangan sampai terjadi kekerasan, baik kekerasan fisik maupun verbal, ya. Jadi sebisa mungkin kita harus tetap menjaga si anak, dan mudah-mudahan sih dengan bekerja samanya dengan orang tua juga untuk memberikan edukasi di rumah bahwa bermain dengan anak itu ada kalanya dia berantem, ada kalanya dia bermanja-manja, ya. Jadi orang tua juga harus
terlibat untuk memberikan edukasi dalam hal ini, memberikan penjelasan bahwa segala sesuatu yang terjadi di sekolah juga anak tidak harus berdiam diri. Jadi diutamakan kita membiasakan di TK Al-Manat agar sesuatu yang sebelum mereka pulang sekolah itu harus menceritakan perasaannya di hari itu. Jika ada sesuatu yang terjadi, kita selesaikan di sekolah. Ibu, apa saja sih kendala yang dihadapi dalam menerapkan perlindungan anak di TK Al-Manat? Kendalanya kita harus menyatukan persepsi untuk semua warga sekolah. Dalam hal ini orang tua juga harus bisa mengambil dalam hal ini membantu guru untuk di satu sisi harus kita membiasakan anak itu harus berani bicara, dalam arti ada sesuatu yang dia rasa tidak nyaman dia harus berani bicara, dan itu tidak hanya di sekolah, jadi tidak hanya bercerita ke guru tapi di rumah juga dia open untuk bisa bercerita ke orang di rumahnya. Nah, kendala yang berikutnya kadang orang tua yang kita sudah beberapa bukti yang kita kumpulkan dan kita menyampaikan hal itu ke orang tua, karena orang tua nggak bisa menerima dan dia menganggap bahwa anaknya nggak pernah melakukan seperti itu kok, itu nggak mungkin. Padahal setelah anak itu bergaul dengan temannya ya bisa saja terjadi. Itu aja sebenarnya.